Ba'd, para bapak, ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Puji Astuti selaku Kepala SMK Nurul Taqwa, Pak Rahmat selaku Kepala Pondok Pesantren Nurul Taqwa, dan juga kita sengaja mengundang hadirkan Pak Pur Hadi. Beliau salah satu orang yang pertama kali saya ajak berjuang untuk merintis pondok pesantren, termasuk juga SMK Nurul Taqwa. Yang awal berjuang sejak awal, insya Allah kenal sama beliau. Tadi sempat dengar selentingan kok makin sehat, makin no kontrafiman ibu. Segala aktivitas kita khususnya pada bulan suci Ramadan ini diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang terlupa, ada yang lupa. Saya juga mengundang hadirkan sahabat kita baik yang ada di lingkungan pondok pesantren maupun dengan SMK Nurul Taqwa. Mudah-mudahan beliau semua diberi kekuatan lahir batin untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengawali acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Parcel BPHR saya cukup. Tapi karena memang momentum yang setiap tahun kita laksanakan adalah mesti kita gunakan ajang buka bersama keluarga besar Nurul Taqwa. Beberapa tahun terakhir ini tidak kita lakukan. Nah, momentum ini adalah momentum yang kemudian kebetulan saat ini adalah kegiatan reses saya. Reses itu adalah masa sidang yang kemudian wakil rakyat itu menyapa masyarakat. Tadi malam sudah saya laksanakan, dan hari ini sebenarnya reses itu kalau dua tahun yang lalu setiap undangan itu ada jatah transportnya 50.000 setiap undangan. Itu dua tahun yang lalu ada SMK. Karena memang selama ini Paskamul ini adalah membantu mengawasi anak-anak kita yang ada di luar, dan alhamdulillah hasilnya cukup efektif. Tepuk tangan untuk beliau. Karena memang penting kita ini membangun sinergi dengan masyarakat sekitar. Kemarin ketika ada eksekusi terkait dengan pelepasan ban sepeda, itu juga atas laporan Paskamul. Karena awalnya memang tidak ada agenda buka bersama, tidak ada agenda macam-macam, tapi daripada tidak ada kegiatan yang sifatnya resmi, sehingga saya keluarkan dalam bentuk kegiatan reses. Dan reses ini nanti ya karena ada konsumsinya, saya memang kalau urusan konsumsi nasi, ya mungkin nasi sudah banyak, nasi di rumah sudah tersedia, sehingga saya wujudkan dalam bentuk kue-kue yang mungkin bisa dihidangkan pada saat pada saat buka bersama keluarga. Jadi itu, coba dulu ada uangnya ya, kita kasih transport, sekarang nggak ada. Jadi bapak sekalian yang Mas Dre ada dibuka ya? Ya, Pak Kumar, ini Pak Kumar, Pak Acis mana Pak Acis? Kemudian Pak Rokib, ini Pak Rokib. Pak Rokib ini sering ngasih laporan karena rumahnya persis di depan pondok, sehingga ada anak lompat pagar, ya mesti Pak Rokib tahu. Nah, ketika kita kasih amanah yang awalnya tidak ada amanah yang dibebankan secara resmi dari pondok pesantren, sehingga ya sudah, artinya mungkin ya apa saja. Tapi ketika dikasih amanah, saya memberikan kewenangan untuk langsung menindak. Kayak Pak Rosid bagus, langsung tindak kempesi, langsung dikempesi. Masuk ada di belakang dari Semoro Timur, masalah Pak Khotibin, nah ini Pak Khotibin, ini yang Semarang Timur Pak, yang timurnya jembatan itu. Ada dua di sana dengan Pak Sunar. Jadi beberapa keamanan luar yang memang saya beri amanah secara khusus untuk bisa membantu bagaimana mengawasi anak-anak santri maupun pelajar yang ada di Nurul Taqwa. Jadi itu yang tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya pada kesempatan kali ini juga berharap penuh kepada Bapak sekalian untuk bisa membantu terkait dengan sukses PDDB, sukses penerimaan peserta didik baru
baik yang ada di lingkungan SMK maupun di lingkungan pondok pesantren. Di sini ini ya minimal 3 tahun, maksimal hanya 6 tahun maksimal, karena ngejar sekolah formalnya. Karena di sini hanya ada SMK saja, untuk sekolah formal SMP-nya, SLTP-nya ada 2. Saya pengen, karena hari ini memang saya fokus berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan perguruan tinggi, cuman kendalanya itu ada di tingkat SDM. Perguruan tinggi ini tidak mudah untuk mendirikan, karena SDM itu yang harus betul-betul siap. SDM-nya harus linear. Misalnya saya mau buka jurusan komputer, berarti S1-nya komputer, S2-nya komputer untuk tenaga dosennya gitu. Nah ini yang kemudian sulit saya temukan. Maka saya mohon doanya mudah-mudahan ke depan lembaga Nurul Taqwa ini bisa mendirikan perguruan tinggi, sehingga anak-anak yatim yang misalnya anak-anak itu punya kemampuan, prestasinya luar biasa di akademik, tapi karena faktor ketidakmampuan sehingga tidak bisa kuliah. Tapi ketika ada Nurul Taqwa mendirikan perguruan tinggi, insya Allah anak-anak yatim yang punya kualitas baik, kualitas prestasinya luar biasa, insya Allah akan terbantu dengan adanya perguruan tinggi pondok pesantren. Maka mohon doanya mudah-mudahan di bulan puasa ini Allah senantiasa memberikan, mengijabahi, memberikan pertolongan atas apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan untuk kemajuan Nurul Taqwa ke depan. Selanjutnya PBDB saya minta kepada guru utamanya, baik Madin maupun guru-guru SMK, sesuai dengan komitmen kita semua, satu guru membawa berapa? Membawa 2 itu minum dari itu, berarti akan ada reward. Rewardnya seperti apa? Ya sudah dihitung per kepala, dihitung per kepala. Tapi kalau kemudian tidak memenuhi, misalnya dari 50 yang bawa, ada yang misalnya satu orang 10, Bumi Naila, karena yang dekat rumahnya, untuk Bumi Naila. Kemudian ada Ratna yang alumni Pondok Pesantren Nurul Taqwa. Kemudian ada anaknya Pak Zainul. Siapa Zainul? Anaknya Pak Zainul, sama satunya Ustadz yang memang bisa bahasa Arab. Jadi fokus bahasa Arab, bahasa Inggris dalam kurun waktu 3 tahun sampai 6 tahun di Nurul Taqwa. Jadi masuk Nurul Taqwa ada jurusan yang memang harus mereka ambil. Yang pertama jurusan bahasa, yang kedua jurusan kitab kuning, dan yang ketiga adalah jurusan umum. Umum ini adalah memberikan ruang bagi mereka-mereka yang tidak fokus, yang tidak ingin fokus belajarnya ke kitab dan juga ke bahasa. Maka saya mohon doanya mudah-mudahan lembaga Nurul Taqwa khususnya pondok pesantren tertata dengan baik, kemudian target pembelajarannya juga terukur dengan baik, utamanya dalam hal kualitas hasil pembelajaran yang ingin dicapai di Nurul Taqwa. Karena sesungguhnya kalau kita sudah mengkerangkakan urusan-urusan kualitas, mengkerangkakan urusan-urusan bagaimana manajemen pendidikan yang baik, tidak perlu kemudian kita cari woro-woro yang membutuhkan energi yang cukup banyak. Tapi ketika sudah kualitasnya terbukti, teruji, dan terukur, maka dengan sendirinya orang itu akan mempercayakan anak-anaknya kepada Nurul Taqwa. Termasuk hari ini SMK yang gaungnya sudah luar biasa. SMK meskipun usianya baru seumur jagung, tidak genap 10 tahun, tapi alhamdulillah mampu mengalahkan sekolah-sekolah yang tingkat sekolah-sekolah yang usianya jauh lebih lama daripada Nurul Taqwa. Kalau kita mengacu pada PGRI, usianya hampir sama dengan usia saya, tahun 84 berdiri, gitu ya. Kita baru tahun 2013-2014, belum genap 10 tahun, tapi siswa kita mampu menyaingi, mampu mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Nurul Taqwa. Jadi inilah yang kemudian prestasi yang hari ini kita mengunggulkan kualitas dan juga mengunggulkan kuantitas. Kenapa? Karena SMK Nurul Taqwa sudah teruji, terbukti, beberapa prestasi sudah diraih, dan itu menjadi pembuktian bahwa semua itu berkat jasa para guru-guru yang hebat di Nurul Taqwa. Tepuk tangan. Terus sekalian yang saya hormati, bagi teman-teman yang juga di Pas Kampung perwakilan, mohon maaf, lupa ada Catain, ya Catain ini kepala dusun, ya juga ikut dalam pengawasan di Nurul Taqwa santri-santri. Beliau baru datang dari mana? Makanya nggak kawasan order ya, pajak, dasar tanggung jawab oleh pajak. Saya SMK Nurul yang hari ini sudah baik dipertahankan untuk ke depan menjadi lebih baik, kan begitu. Tinggal saya ini hari ini pondok pesantren. Pondok pesantren Nurul ini memang masih jauh dari
ya kata masih kualitasnya masih harus ditingkatkan, dan itu akan saya garap pasca Idul Fitri besok dengan menyiapkan tenaga-tenaga handal, tenaga-tenaga pendidik yang ahli di bidangnya, sehingga ke depan santri Nurul Taqwa misalnya mondok 3 tahun bisanya apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, itu harus. Bisanya apa? Baca kitab. Makanya kemarin waktu kita imtihan, kita demonstrasikan beberapa anak yang mampu baca kitab kuning, kita demonstrasikan sebagai wujud tanggung jawab kita memberikan bukti kepada wali santri bahwa inilah hasil daripada pembelajaran Nurul Taqwa selama ini. Dan tentu akan kita keragakan seperti jurusan yang ada di SMA Nurul Taqwa. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi intinya itu pada hari ini saya mohon mudah-mudahan ke depan Nurul Taqwa semakin menjadi lembaga yang siap mengantarkan generasi-generasi bangsa, generasi-generasi agama menjadi generasi-generasi yang hebat